Shalom, kami menyapa Bapak Ibu dan Saudara-saudari di awal bulan Februari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua, terlebih untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menyapa kita dan akan kita renungkan di dalam kehidupan kita. Tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 66 ayat 3. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan bat. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita dan kita semua pastilah tahu salah satu potongan dari lirik lagu yang menuliskan syair demikian, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Di dalam lagu ini dituliskan beberapa syair yang menunjukkan bahwa ibadah yang sebenarnya, ibadah yang sejati itu bukan melulu berupa persembahan yang diberikan kepada Tuhan, tetapi hatinya menjauh. Ibadah yang sesungguhnya adalah menolong orang lemah, membantu orang susah, dan beribadah dengan ketulusan hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan agama kita masing-masing, dalam hidup percaya kita kepada Tuhan, tentulah kita mempraktekkan apa yang menurut iman kita harus kita lakukan, seperti memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu berupa persembahan, baik secara materi atau melalui kehidupan, tenaga, kekuatan kita. Namun ketika kita mempersembahkan semuanya itu, apakah yang menjadi dasar utama penggerak kita memberikannya kepada Tuhan? Apakah agar doa kita segera didengarkan? Atau apakah kita memberikannya adalah sebagai bentuk supaya banyak orang yang mengetahui bagaimana kita memberikan persembahan yang banyak untuk Tuhan, atau secara singkat kita katakan untuk menambah popularitas kita. Dalam nats ini adalah sebuah nasihat yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Nasihat dari Tuhan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya mengingatkan mereka tentang arti ibadah yang sesungguhnya. Karena ternyata di antara mereka banyak yang kelihatannya hidupnya suci, hidupnya benar, hidupnya baik di tengah rumah ibadat. Mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau di ayat yang ketiga ini pada bagian pertama dikatakan orang menyembelih lembu jantan. Ini adalah bentuk persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi ternyata kehidupannya yang lain adalah dia membunuh manusia juga. Ada lagi yang dikatakan ada orang yang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing dan seterusnya. Jadi ayat 3 ini yang menjadi nats renungan bagi kita hari ini menggambarkan bagaimana kehidupan seseorang di rumah ibadah sangat kontradiktif dengan hidupnya sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi, hari ini kita belajar bagaimana memahami bahwa semua persembahan atau ritual yang kita naikkan di bait suci di gereja, seindah apapun kita perbuat di tengah gereja, menjadi sia-sia jika tanpa melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari. Umat Allah sejak zaman Perjanjian Lama telah sering salah sangka, menyangka bahwa ketika mereka membangun rumah Tuhan, memberi persembahan, Tuhan pasti berkenan terhadap diri mereka. Pemikiran tersebut salah. Itu sebabnya kita diingatkan juga hari ini, agar jika ada di antara kita yang demikian, kita mengalami
perubahan. Sesungguhnya yang paling dikehendaki Allah adalah ketaatan dan kesetiaan kita yang kita praktekkan bersama orang-orang di sekitar kita. Bukan melulu memberikan persembahan yang banyak atau sibuk dengan aktivitas di tengah gereja, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan, tetapi iri dengan orang lain, tetapi memusuhi orang lain. Ini yang tidak Tuhan kehendaki. Persembahan tanpa disertai ketaatan terhadap firman Allah tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah yang dituliskan oleh Nats Renungan hari ini pada pasal 66 ayat 3-4. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini bagaimana supaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan berkenan kepadanya? Ternyata tidak semua persembahan dan ibadah itu berkenan bagi Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah perubahan dalam hidup kita. Bukan melarang kita memberikan persembahan yang banyak untuk Tuhan. Tuhan pun berkenan terhadap persembahan yang kita berikan. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana kita mempersembahkan bukan hanya materi kita, tetapi hidup kita secara holistik. Baik mulut kita, pikiran kita, tindakan kita, semuanya menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Janganlah kita di gereja tampak seperti orang yang saleh, tetapi setelah kita keluar sana, kita tidak peduli pada orang lain. Justru kita membentak orang lain, kita iri pada orang lain. Yang lebih parahnya lagi, satu-satu sama-sama satu tempat duduk, tetapi tidak saling bercakap. Bagaimana mungkin Tuhan berkenan menerima persembahan yang demikian? Itu sebabnya marilah kita berdamai dengan sesama kita, dengan orang di sekitar kita, dan kita menolong orang-orang yang berkesusahan sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Berikan persembahan dengan sukacita pada Tuhan, tapi lebih daripada itu, hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan, supaya Tuhan menerima doamu, supaya Tuhan menerima persembahan yang kita berikan. Saudara-saudari, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati untuk melakukan firman-Nya hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Engkau berkenan mengurapi kami, memberkati kami, dan firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Saat ini Tuhan, kami bermohon kiranya Engkau senantiasa memberkati kami untuk melakukan segala aktivitas yang hendak kami lakukan pada hari ini. Berkatilah juga seluruh pekerjaan kami dan keluarga kami. Kiranya Engkau senantiasa mencurahkan rahmat-Mu yang tiada henti. Ampunilah kami Tuhan atas kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tetap di dalam sukacita dan berkat melimpah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.